sudah barang tentu sebagai pemimpin harus berani mengambil resiko. Kalau tidak bisa berani mengambil resiko, tak usah jadi pemimpin. Kalau kita hanya bicara cakap-cakap dan bercerita tanpa kita bergerak selaku pemimpin, sudah barang tentu itu tidak ada manfaat sebagai pemimpin. 1000 teori itu sangat tidak berarti dibandingkan satu perbuatan. Kalau untuk kepentingan, kalau kita hanya teori saja tanpa berbuat itu tidak ada guna. Lantas kita mengkaji waktu kita jadi bupati, selama jadi bupati ini kami lihat kenapa ya 973 tempat maksiat kami hitung di Tapteng sana, menyiapkan perempuan-perempuan, kok bisa ini tidak tutup puluhan tahun. Bahkan konon sebelum saya lahir sudah ada, berserak di beberapa kecamatan, bahkan di pinggir jalan. Mustahil kalau Satpol PP tidak tahu. Bohong kalau ada pihak yang berwajib juga tidak tahu. Jadi lantas begitu kita jadi bupati, pada saat itu bulan 5 tanggal 22 tahun 2017, kita bismillah pas mau menyambut Ramadan, kita langsung tutup semua. Langsung saya pimpin di depan. Satpol PP, kita surati polisi TNI, kita turun. Langsung kita robohkan. Tempat-tempatnya yang lain-lainnya kita razia terus sampai kalau ada lokalisasi yang memang besar tempatnya, tempat-tempat maksiat yang besar itu, kita tutup kan bisa saja nanti malam razia lagi. Baru kan kalau kita mau razia bisa saja bocor. Saya bikin kebijakan mulai pagi sampai malam, Satpol PP 15 orang pagi, 15 orang sore, 30 orang malam jaga di situ. Otomatis tidak ada lagi tempat itu tutup dengan sendirinya. Ditungguin selama 4 bulan saya lakukan itu. Jadi alhamdulillah tutup sendiri. Yang kedua, mengenai perjudian. Kalau dia judi online, bisa saja mungkin petugas tidak melihat. Bisa jaga juga aparat pemerintah, kepala desa, lurah, tidak, karena dia cyber ya. Kalau dia online itu mungkin kepolisian lebih paham menjelaskannya. Bisa jadi kepala desa, para pemerintah tidak melihat itu, tak tahu, bisa jadi dari rumahnya dia main. Tapi kalau ada mesin-mesin judi di pinggir jalan, di rumah-rumah penduduk, bohong kalau petugas tidak tahu. Bisa saja tidak tahu, tapi bohong kalau ada semua tidak tahu itu. Bohong juga kalau pemerintah tidak tahu. Makanya sekarang saya kasih tahu ke bawah, jajaran saya, udah pernah lurah saya copot. Sudah pernah camat saya copot waktu menangkap mesin judi di suatu tempat. Artinya apa? Saya hanya berharap dari masyarakat, silakan viralkan mana-mana tahu tempat-tempat maksiat, tempat-tempat judi, ya silakan live-kan agar orang-orang yang datang ke sana tidak mau datang lagi. Otomatis keluarganya melihat. Inilah strategi melawannya. Itu yang kita lakukan. Itu udah kita bakar berapa mesin judi. Kembali ke narkoba. Orang bilang kita ini gila dan terlalu berani berhadapan dengan bandar-bandar narkoba. Iya. Justru pemimpin yang takut dan pemimpin yang gila juga, yang tidak berani memberantas itu menurut saya. Jadi saya merasa saya benar, saya lanjutkan. Saya dorong kepala desa, saya dorong aparat pemerintah, aparat penegak hukum, ayo sama-sama. Kita dorong lagi supaya keluar perdes. Bahwa kemudian ada perdes itu mungkin pasal-pasal yang perlu diperbaiki, perdesnya itu diperbaiki pasalnya. Tapi jangan hilangkan semangat memberantas narkoba.